diawali dengan baik, di tengah-tengahnya gagal taat, diakhiri zong, rugi, berantakan. Politik iri dengki, sakit hati, dendam, menghancurkan diri, zong. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kembali di channel YouTube Jih Jireh Aitung. Bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang, pasti. Politik Raja Saul, 1 Samuel pasal 8 ayat 1 sampai ayat 9. Ayat 9, pasal 9 ayat 7, ayat 20 sampai ayat 27, pasal 10 ayat 1 bagian A. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Berseba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba. Mereka menerima suap dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang ke Samuel di Rama. Dan berkatalah mereka kepada Samuel, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Firman Tuhan kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu dengarkanlah perkataan mereka, dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Diawali dengan baik, di tengah-tengah gagal taat, di akhirnya zong, rugi, berantakan. Karena menjalankan politik iri hati, politik sakit hati, politik dendam, politik menghancurkan diri sendiri. Hasilnya zong. Saudara-saudaraku, Israel meminta raja kepada Samuel. Apakah permintaan itu salah? Apakah Samuel menolaknya? Apakah Tuhan berkenan? Tadi kita sudah membaca bahwa mereka meminta raja. Dan kita melihat alasan-alasan mereka meminta raja. Yang pertama, Samuel sudah menjadi tua. Dia sudah tua. Tidak jelaskan berapa umurnya. Yang kedua, anak-anak Samuel walaupun sudah diangkat oleh Samuel untuk menjadi pemimpin, Yoel dan Abia tadi, tetapi anak-anak Samuel itu antitesis, bertentangan, berlawanan
dengan sifat, sikap, karakter Samuel. Kalau bapaknya memuliakan Tuhan, mereka memuliakan diri sendiri. Kalau bapaknya menegakkan keadilan dan kebenaran, mereka menerima suap dan lain sebagainya. Alasan yang ketiga, orang Israel ingin seperti bangsa-bangsa lain. Ingin seorang pemimpin, ingin seorang raja. Mereka menginginkan pemerintahan monarki. Saudara-saudara, di dalam pada ini Samuel menyesal. Samuel dongkol. Samuel kesal. Samuel merasa ditolak oleh orang Israel. Tapi Tuhan bilang, bukan kamu yang ditolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Bagian yang pertama, Raja Saul dipilih oleh rakyat. Ini demokrasi kuno nih. Dan Tuhan izinkan. Saul berasal dari suku Benyamin, suku yang paling kecil. Tetapi atas ketentuan umat, karena mereka menetapkan syarat, mereka menetapkan standar, mereka menetapkan sosok yang tinggi besar. Mungkin kalau sekarang sesuai dengan AD, ART. Ya. Tapi yang di zaman kuno ini mereka hanya melihat secara sederhana, orang yang kuat, orang yang gagah, orang yang tinggi besar. Nah, dialah yang cocok memimpin. Soal otak kita tidak tahu apakah itu menjadi bagian. Soal program kerja kita juga tidak tahu. Pokoknya itu yang ditulis oleh firman Tuhan. Diawali ketika dia dipilih, dia malu, dia takut. Ini Raja Saul ini malu, takut. Tetapi setelah diurapi oleh Samuel, Tuhan meyakinkannya, Samuel meyakinkannya, dan Tuhan menurunkan rohnya dan menggerakkan Raja Saul supaya dia menjadi orang yang gagah perkasa, menjadi orang yang berani. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, kuasa adalah hak atau wewenang yang Tuhan berikan kepada seorang raja. Dan bagian yang kedua, setelah dia dipilih, dia menjalankan pemerintahannya. Pertama-tama, dia menjalankan pemerintahannya, dia merekrut pegawai-pegawainya, orang-orang yang cakap berperang, orang yang cakap menggunakan senjata pedang waktu itu, menggunakan tombak. Pokoknya orang yang pandai olah kanuragan pun, entahkah dia pandai silat dan lain sebagainya, itu juga salah satu syarat untuk menjadi prajurit. Kemudian Raja Saul membangun sistem pemerintahannya dan menjalankan pemerintahannya, yaitu pemerintahan seorang raja yang disebut juga dengan istilah pemerintahan monarki. Pemerintahan monarki. Saudaraku, lalu Samuel menjelaskan kepada rakyat Israel bahwa Israel harus membayar atau memberi yang terbaik, sekurang-kurangnya 10% dari hasil berternak mereka, ternakan yang terbaik, dari hasil pertanian mereka, hasil pertanian yang terbaik, buah-buah yang terbaik, bahkan mungkin emas, perak. Untuk apa? Ya untuk raja makan, keperluan konsumsi, untuk menggaji para pegawainya, untuk membangun angkatan perangnya. Itulah sebabnya orang Israel harus membayar pajak, harus membayar upeti kepada raja. Pajak itu biasanya ketetapan yang harus terus-menerus, sedangkan upeti itu hadiah untuk menghidupi kehidupan raja dan keluarga, untuk menggaji prajurit-prajurit, untuk membeli senjata, membangun alutsista waktu itu, dan bahkan untuk membangun istana raja. Saudaraku, mengawali dengan baik, menjalankannya dengan tidak taat Tuhan, gagal taat.
Sehingga pada bagian ketiga, cintanya kepada Tuhan mulai luntur. Cinta dan ketaatannya kepada Tuhan mulai luntur. Dia cinta kepada Tuhan dengan cinta setengah hati. Oleh sebab itu, maka Tuhan menolak dia untuk melanjutkan pemerintahannya, walaupun tidak langsung pada saat itu. Roh Allah meninggalkannya. Karena dia berkali-kali tidak taat kepada Tuhan, tidak dengar suara Tuhan, tidak taat kepada hambanya atau hamba Tuhan yang bernama Samuel, berkali-kali. Sekalipun dia minta ampun, minta maaf, memang dimaafkan. Tapi karena sudah berkali-kali, maka tidak dimaafkan. Dengan istilah lain, sudah terlambat. Sudah tidak ada maaf bagimu. Saudaraku, apa yang terjadi? Galau, susah. Dulu hatinya gembira, dulu hatinya senang. Sekarang hatinya menjadi susah, menjadi sedih. Kemudian dia mulai memelihara sakit hati. Dia mulai memelihara cemburu. Dia mulai memelihara iri hati. Dan ketika seorang muda yang bernama Daud berprestasi luar biasa, dia dapat mengalahkan musuh terkuat yang bernama Goliat. Dan memang dia dihargai, diapresiasi. Tapi ketika Daud mulai memimpin beberapa orang dalam satu pasukan, setelah itu mungkin 2 pasukan, mungkin 3 pasukan, kemana Daud pergi bersama dengan tentara-tentara atau anak buahnya, Daud menang, Daud menang, Daud menang. Lalu suatu ketika Daud menang perang, pulang disambut oleh pemuda-pemudi, terutama para gadis. Dan mereka menyanyi secara bersaut-sautan. Saul membunuh beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Saul membunuh beribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Sakit hatinya. Dia mulai cemburu. Saudaraku yang saya kasih, pemerintahan Raja Saul tergerus oleh perbuatannya sendiri. Rakyat yang awalnya 70% menjadi 70% puas mendukungnya, lalu turun menjadi 40%. Sedangkan Daud belum jadi raja, sudah disenangi. Dan mulai dari 10%, lama-kelamaan menjadi meningkat, mungkin sampai 70%. Ada satu presiden yang tingkat kepuasannya oleh rakyat sampai 82%. Awalnya 70, lalu di masa Covid turun menjadi 60, kemudian baru-baru ini menjadi 82%. Puji Tuhan. Ini Presiden Republik Indonesia, namanya Joko Widodo. Kembali kepada pemerintahan monarki Raja Saul. Raja Saul politik sakit hati. Tuhan tinggalkan dia. Kepuasan rakyat turun secara drastis. Lalu dia mencari solusi yang salah. Dia mencari solusi kepada tukang ramal, kepada dukun. Kalau mungkin sekarang ya boleh mungkin cari tingkat kepuasan itu lewat survei. Tapi zaman itu tidak ada survei. Oh, dia ingin tahu. Karena dia ingin berperang, apakah dia mau menang. Maka dia datangi dukun. Dan ini salah.
Dan dia tahu bahwa ketika dia perang dia akan kalah, bahkan ketika dia perang dia akan mati. Tetapi dia mengabaikan pesan dukun itu tadi atau peramal itu tadi. Mengapa dia abaikan? Karena dia masih setengah hatinya itu masih percaya kepada Tuhan. Itu dukun. Mungkin yang tidak percaya survei. Survei tidak terlalu penting. Seperti itu. Saudaraku yang saya kasih, dia tetap mau maju berperang. Mengapa seperti itu? Tadi saya sudah jelaskan bahwa setengah hatinya dia masih percaya kepada Tuhan. Akhirnya saudara-saudara, yang terjadi adalah dia mati secara mengenaskan. Dia mati secara tragis. Bahkan dia bunuh diri. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, penerapan untuk kita. Ada bermacam-macam pemerintahan sejak zaman dahulu sampai sekarang. Yang pertama, pemerintahan teokrasi. Pemerintahan teokrasi adalah pemerintahan yang langsung dipimpin oleh Tuhan melalui para tokoh atau para pemuka-pemuka agama. Pemerintahan yang kedua adalah pemerintahan monarki, dipimpin oleh seorang raja. Pemerintahan yang ketiga adalah pemerintahan demokrasi. Pemerintahan demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat lewat pemilihan umum. Semua pemerintahan itu baik adanya, baik teokrasi, monarki maupun demokrasi. Yang tidak baik adalah pada manusianya. Pada manusianya. Karena manusia itu bermacam-macam. Pola berpikirnya, pola sikap, pola kelakuannya. Ada yang sombong, ada yang arogan. Ada yang mementingkan dirinya sendiri, ada yang mengabaikan orang lain. Yang penting golongannya. Mengapa bisa terjadi begitu? Yaitu manusia. Manusia berdosa. Manusia berdosa. Firman Tuhan katakan, kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Manusia tidak takut akan Tuhan. Manusia tidak rendah hati. Dia tidak mengakui kesalahan. Dia tidak mengakui kekurangan. Tidak mengakui keburukan, kejelekannya. Tidak mengakui kelebihan orang lain. Kehebatan orang lain. Dia tidak mengakuinya. Bahkan selalu menyerang, menyalah-nyalahkan. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Dalam kitab Roma pasal 13 ayat 1 sampai ayat 7. Pemerintah adalah ketetapan Allah. Tidak ada pemerintah yang tidak ditetapkan oleh Allah. Baik itu teokrasi, monarki maupun demokrasi. Kita sudah tahu bahwa demokrasi ada pembagian kekuasaan. Kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Dipilih rakyat dengan suara terbanyak lewat pemilihan umum. Dijalankan oleh pemerintahan eksekutif. Diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 4 ayat 1, bahkan sampai dari pasal 4 sampai pasal 16 yang mengatur tentang presiden dan wakil presiden. Tentang berapa lamanya dia memerintah, tentang syarat-syaratnya memerintah. Itu sudah ada di dalam ketetapan atau di dalam undang-undang negara Republik Indonesia. Oleh karena itu mari kita hormat kepada presiden. Hormat dan taat kepada pemimpin kita. Taati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mulai dari undang-undang, lebih tinggi daripada itu Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Kita memang beda pilihan. Kita memang beda partai.
kita memang berbeda-beda sebagai bangsa Indonesia. Baik suku, agama, ras, tapi kita satu. Indonesia, kita bersaudara. Bersama Yesus ada masa depan. Bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti, pasti, pasti. Terima kasih sudah menonton. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Jika berkenan, silakan like, subscribe, dan share. Dan jika mau mendukung program Jireh Aitung ini, silakan dapat berdonasi atas nama Najarudin, nomor rekening 0567 0100 5100 506, Bank BRI 0567 0100 5100 506 atas nama Najarudin. Tuhan memberkati. Haleluya.